Terima kasih masih di Sindo Malam pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Cihampelas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Deddy, teras Cihampelas menutup keasrian kawasan Cihampelas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas Bandung dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Cihampelas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Cihampelas menutup keaslian kawasan Cihampelas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali Kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Gitu. Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas adalah pedestrian yang dibangun di atas Jalan Cihampelas, merupakan peninggalan dari Tuan Kamil yang saat itu menjabat sebagai wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pembongkaran teras Cihampelas menuai pro dan kontra. Sejumlah pedagang yang sudah lama berjualan di teras Cihampelas menolak wacana pembongkaran. Mereka meminta penataan agar pengunjung berdatangan. Kalau dibongkar kan udah tanggung Pak kata saya. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi ke semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Nggak kerawat gitu yang tadinya harusnya bisa jadi fokus wisata, kuliner gitu kan. Jadi nggak enak dilihat kan. Terlihat kumuh gitu, banyak coret-coretan. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya buat nongkrong ya makan. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana? Kalau saya kan pindah kemana? Pelangganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi? Kan PKL udah aktif dari teras awal. Usai ramai di media sosial, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan istrinya klarifikasi tentang kunjungan ke Eropa. Maman menegaskan bahwa kedatangan istri bersama anaknya ke Eropa tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi KPK Jumat sore. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan anak saya masih SMP, istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya.
Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Warganet mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, merebaknya dugaan praktek prostitusi di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur membuat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin kaget. Menko PM bahkan akan melakukan pengecekan guna menindaklanjuti kebenarannya. Menjamurnya praktek prostitusi di Ibu Kota Negara IKN Kalimantan Timur terbukti dengan ditertibkannya sekitar 64 perempuan yang diduga sebagai penjajah seks komersial atau PSK di kawasan IKN sepanjang tahun 2025. Penertiban ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Pasir Utara di sekitar wilayah Ibu Kota Baru Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku praktek prostitusi kebanyakan berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta, serta sejumlah lokasi lainnya. Saat dikonfirmasi tentang temuan ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin terlihat kaget. Ia bahkan menyebut kata gawat hingga 3 kali saat menanggapi pernyataan awak media dan mengaku akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan kebenarannya. Katanya banyak PSK menjamu Gus ini, Gus sebagai menteri ada hubungan. Waduh, masa ya? Iya, Gus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gus, maksudnya bisnis online. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek, Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke BRICS menjadi sorotan lantaran ini adalah pertama kalinya Indonesia diwakili oleh pemimpin negara setelah resmi bergabung dengan BRICS. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sebutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyani. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kementeriannya mendapat pagu indikatif sebesar 115,7 miliar rupiah di 2026. AHY mengusulkan tambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah untuk bisa memenuhi kebutuhan termasuk pembangunan Giant Seawall dan kereta cepat Bandung-Surabaya. Dari sekian isu tersebut ditambah lagi ada beberapa yang bisa dikatakan flagship program yang menjadi arahan dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperkuat atau proteksi
pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Jawa Timur atau Giant Sea Wall yang terus harus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Hasil tersebut berdasarkan pada bulan Juni 2025 sekaligus menunjukkan pemerintah mendapat rapor biru dalam berbagai aspek utama. Survei terakhir sampai dengan bulan Juni, awal Juli ya, tanggal 25, itu tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden itu 82,7%. Kemudian dari itu semua di bidang politik keamanan yang menyumbang tertinggi di bidang aspek keamanan 83,8%. Kemudian di bidang politik